Bagi sebagian kalangan investor, namanya begitu penting dalam mengambil keputusan krusial. Salah satunya adalah JP Morgan, orang yang punya banyak uang dan kuat dalam dunia bisnis dengan mendirikan bank pribadi dan menggabungkan berbagai industri pada akhir tahun 1800-an. Pengaruhnya dalam ekonomi masih sangat besar sampai sekarang. Para investor seringkali memperhatikan saran dari JP Morgan Chase & Co, sebuah bank investasi di Amerika Serikat yang memberikan penilaian tentang saham di beberapa negara. JP Morgan juga memimpin sekelompok bank untuk menghentikan krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1907. Tidak hanya itu, dia juga dianggap sangat berkomitmen terhadap memperbaharui cara bisnis di Amerika Serikat. Oke, sebelum kita mulai cerita tentang perjalanan JP Morgan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung dan memberi dukungan kepada channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan sekarang mari kita mulai perjalanan JP Morgan. As to why JP Morgan is in the headlines right now. It's been 4 years since Jeffrey Epstein died, but the bank over the last several months has been facing a pair of lawsuits alleging that it benefited from Epstein's sex trafficking. John Pierpont Morgan lahir pada 17 April 1837 di Hartford, Amerika Serikat. Keluarganya merupakan keluarga terpandang di New England. Kakek dari pihak ayah bernama Joseph Morgan adalah pendiri perusahaan asuransi Aetna. Sementara ayahnya Junius Morgan adalah seorang pengusaha yang sukses dalam bisnis barang kering. Ibunya adalah putri dari seorang menteri terkenal dan seorang penyair yang bernama John Pierpont. Sedangkan saudaranya James Pierpont adalah pendiri Universitas Yale. Sejak kecil, Morgan dikenal sebagai seorang anak yang sering sakit. Dia sering mengalami kejang dan menderita penyakit misterius. Meskipun begitu, ketika dia merasa sehat, dia senang mengunjungi galeri seni dan konser bersama orang tuanya. Itulah mengapa dia selalu memiliki minat yang besar dalam seni sepanjang hidupnya. Pada tahun 1854, ayahnya memutuskan untuk pindah keluarganya ke London untuk memulai karir barunya sebagai mitra di firma perbankan George Peabody & Co. Saat tinggal di benua biru, orang tuanya memutuskan untuk mengirim Morgan ke Institut Silik di Swiss, di mana dia belajar berbahasa Prancis dengan lancar dan menunjukkan bakatnya dalam matematika. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Göttingen, Jerman pada tahun 1861. Morgan menikah dengan Amelia Stargos, putri dari keluarga kaya di New York. Namun, sayangnya, Amelia meninggal dunia 4 bulan setelah pernikahan mereka karena penyakit tuberkulosis. 4 tahun kemudian, Morgan menikahi Frances Lone Tracy, putri seorang pengacara. Pasangan ini diberkahi dengan 4 orang anak. Kembali ke New York, Morgan memulai bisnis baru. Dengan dorongan dari ayahnya, dia bermitra dengan Charles Dabney untuk membentuk Dabney Morgan & Co. Keluarga Morgan terus meningkatkan kekayaan dan pengaruhnya mereka dalam mengalokasikan investasi. Pada akhir abad ke-19, pada saat industri kereta api Amerika Serikat mengalami ekspansi yang pesat dan persaingan yang ketat, Morgan terlibat dalam mengorganisir dan mengkonsolidasikan beberapa perusahaan kereta api yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam prosesnya, dia menguasai sebagian besar saham kereta api dan mengontrol sekitar 1/6 dari total jalur rel kereta di Amerika Serikat. Morgan mengalami keberuntungan besar ketika ia memutuskan untuk tidak naik kapal Titanic pada bulan April tahun 1912. Sebelumnya, ia hadir dalam peresmian kapal milik perusahaan IMM, White Star, yang kemudian menjadi kapal tersebut. Setelah mitranya Dabney pensiun, Morgan bergabung dengan bankir Philadelphia Anthony Drexel untuk mendirikan Drexel Morgan & Co. Pada usia 30 tahun, Morgan menjadi figur dominan di dunia keuangan. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1890, Morgan memimpin penggabungan antara perusahaan Edison, General Electric, dan Thomson Houston Company untuk membentuk General Electric pada tahun 1892.
Kepanikan tahun 1893 menjadi momen penting dalam karir Morgan. Saat itu, cadangan emas Amerika Serikat menipis dengan cepat. Untuk mengatasi masalah ini, Morgan membentuk sindikat investor internasional yang disetujui untuk menyediakan emas dengan imbalan yang menguntungkan melalui obligasi. Dia berhasil meyakinkan Presiden Amerika Serikat Grover Cleveland untuk menggunakan Undang-Undang tahun 1862 yang memberikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan transaksi tanpa melalui persetujuan Kongres. Sindikat berhasil membeli dan dengan cepat menjual kembali obligasi pada tahun 1895 sehingga ekonomi dapat kembali stabil. Pada tahun 1903, JP Morgan dan Co. dipilih sebagai agen keuangan untuk Panama yang baru merdeka, dengan tanggung jawab penuh termasuk mengawasi pengalihan dana sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat ke terusan Panama yang baru. Pada tahun 1907, Morgan kembali dipanggil untuk membantu pemerintah Amerika Serikat mengatasi kepanikan ekonomi. Dia mengumpulkan beberapa presiden bank di perpustakaannya di Manhattan dan tidak membuka pintu sampai solusi dapat dicapai. Setelah melakukan negosiasi semalam penuh, Morgan berhasil menyelesaikan kebuntuan dengan menyusun kontrak bailout dan meminta presiden untuk menandatanganinya. Seiring berjalannya waktu, Morgan semakin tua dan kesehatannya terus menurun. Pada tanggal 31 Maret 1913, dia meninggal di sebuah hotel di Roma, Italia. Untuk menghormatinya, bursa saham New York ditutup hingga tengah hari pada hari pemakamannya. Namanya tetap dikenang melalui perusahaan perbankan internasional yang telah ia ciptakan. Masuk ke abad ke-21, perusahaan tersebut berganti nama menjadi JP Morgan Chase & Co.